Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1596-1600. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tapi saya bukan satu-satunya yang bisa melakukan ini. Yang Mulia Surgawi mendorong buku kehidupan dan kematian di depannya dengan lembut. Kamu juga bisa melakukan ini, Yang Mulia Surgawimu, katanya lembut. Kamu dulunya adalah putra Dewa Yudu, jadi kamu juga bisa mengendalikan kekuatan buku kehidupan dan kematian Yudu. Kamu tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan ini, kamu juga bisa memutuskan hidup dan mati makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Aku juga bisa melakukan itu. Tatapan Kinmu tertuju pada halaman emas itu. Buku kehidupan dan kematian hanyalah selembar kertas emas sederhana. Kertas itu tergeletak datar di atas meja tanpa cacat atau tanda apapun. Kamu bisa mengendalikan kekuatan ini dengan mengeksekusi Dao Besar Yudu, kata Yang Mulia Surgawi. Kinmu ragu sejenak, lalu mengulurkan telapak tangannya untuk mengeksekusi Dao Besar Yudu. Telapak tangannya mendarat di buku kehidupan dan kematian Earth Count. Tiba-tiba dia melompat seperti kelinci yang ketakutan dan menarik telapak tangannya untuk melihat buku kehidupan dan kematian dengan ngeri. Ketika telapak tangannya mendarat di buku kehidupan dan kematian hitungan bumi, dia tiba-tiba melihat kehidupan dan dewa yang tak terhitung jumlahnya di semua dunia di bawah kendali buku kehidupan dan kematian. Saat dia mengeksekusi Yudu Great Dao, dia merasakan bahwa dia dapat memutuskan kehidupan dan kematian semua kehidupan dan dewa di semua dunia dan mengendalikan nasib mereka. Kinmu berjalan mengitari meja batu dan sesekali memandangi buku kehidupan dan kematian di atas meja, matanya berkedip-kedip dengan sifat iblis. Kitab kehidupan dan kematian itu tampaknya memiliki kekuatan iblis yang tak terlihat yang luar biasa kuat, yang memikatnya. Seolah-olah ada banyak suara yang berbisik di telinganya, memikatnya untuk mengambil buku emas tipis itu, untuk mengendalikan kekuatan yang dapat menentukan hidup dan mati makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kinmu terengah-engah. Sifat iblis dalam hati daunnya telah dirangsang oleh kitab kehidupan dan kematian. Selama dia mengendalikan buku kehidupan dan kematian, dia akan memiliki kekuatan paling mengerikan di dunia. Dia bisa langsung menghapus harta karun kehidupan dan kematian semua orang. Para dewa dan semua makhluk hidup pasca Natal akan memiliki batas umur. Bahkan jika mereka berkultivasi ke alam dewa, mereka masih akan menghadapi kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Jika dia melakukan hal itu akan menjadi pukulan besar bagi pengadilan surga saat ini. Pengadilan surgawi merupakan komunitas kepentingan bagi para dewa dan setan. Dewa-dewa dan setan-setan ini memiliki visi jangka panjang dan hidup sepanjang langit dan bumi. Mereka melindungi istana surgawi dan membiarkannya menguasai lebih banyak wilayah, membuat mereka yang datang kemudian tidak berani memberontak dan tidak dapat memberontak. Sebenarnya, mereka melindungi kepentingan mereka sendiri. Dewa surgawi ke-10 hanyalah wakil para dewa dan setan ini. Jika para dewa dan setan ini tidak mampu hidup selamanya, maka komunitas kepentingan ini akan runtuh dan jatuh ke dalam kekacauan. Ini mungkin tidak dapat mengancam keberadaan seperti Yang Mulia Surgawi ke-10, juga tidak dapat mengancam para praktisi kuat yang ahli dalam jalur penciptaan. Namun, kekuatan pengadilan surgawi pasti akan menurun dalam skala besar. Begitu para dewa dan iblis ini menjadi praktisi seni suci, dia dapat menggunakan kekuatan buku kehidupan dan kematian untuk menjadikan dirinya sebagai bangsawan bumi yang menguasai semua kehidupan. Kinmu, yang menguasai buku kehidupan dan kematian, dapat mengubah rentang hidup orang-orang ini dengan sewenang-wenang. Dia bahkan dapat memusnahkan mereka dengan lambaian kuasnya. Dia bahkan bisa mengancam para dewa di istana surgawi dan memaksa mereka untuk tunduk padanya. Tanpa disadari, ki vital Kinmu berubah menjadi ki iblis gelap yang mewarnai istana surgawinya menjadi hitam, mengubah wilayah harta karun sucinya menjadi wilayah gelap. Yang lebih mengerikan lagi adalah pohon dunia dalam harta karun ilahinya juga telah berubah menjadi pohon kegelapan. Di bawah pengaruh kekuatan yang mengerikan itu, seluruh dao besarnya telah berubah menjadi hitam. Auranya meledak dan menyebabkan istana Raja Suci Tianqiren menjadi gelap. Tidak hanya itu, kegelapan itu dengan cepat menyerbu tanduk-tanduk Earth Count dan menghentikan aliran sungai magma agar tidak terbakar, membekukan sungai dunia bawah. Venerat Surgawi Ling mengernyit sedikit dan hendak berbicara ketika Venerat Surgawi Yu mengangkat tangannya untuk menghentikannya.
Yang Mulia Ling tercengang dan menatapnya. Yang Mulia Yu menggelengkan kepalanya. Sifat iblis di sekitar Qin Mu menjadi semakin kuat, dan kegelapan menutupi area yang lebih luas. Bahkan, itu sepenuhnya menutupi tanduk panjang Earthcount yang tak tertandingi. Wajahnya juga dilahap oleh kegelapan, dan hanya matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Cahaya iblis yang pekat membuat wajahnya bersinar dari waktu ke waktu, membuatnya semakin ganas. Asalkan aku mendapatkan kitab kehidupan dan kematian. Suara Qin Mu dipenuhi dengan sifat iblis kegelapan, dan hati daunnya terpelintir. Roh primordial di belakangnya juga tenggelam ke dalam kegelapan seperti Raja Iblis yang berdiri di kegelapan pekat. Selama aku memperoleh buku kehidupan dan kematian, aku dapat menghancurkan kekuatan 10 orang surgawi sekaligus dan menghancurkan pengadilan surga. Semua orang akan tunduk di bawah kakiku. Selama aku mendapatkan buku emas ini, aku akan memiliki kekuatan yang membuat orang-orang sangat menghormatiku. Aku tidak akan memiliki batasan, dan aku bisa menjadi penguasa keinginan. Aku bisa menjadi raja dunia kegelapan. Tidak, raja seluruh alam semesta. Dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya berubah, dan tangannya gemetar. Dia hendak meraih buku hidup dan mati. Aku akan menjadi tiran paling brutal di dunia. Aku akan menjadi kaisar paling berkuasa di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Posisiku akan lebih stabil daripada awal yang absolut. Metodeku akan lebih kejam daripada yang dilakukan oleh pemuja surgawi ke-10. Tidak seorang pun berani melawanku. Semua orang akan dipaksa hidup di bawah kekuasaan tiraniku. Bahkan pemuja surgawi ke-10 tidak akan mampu melawanku. Kekuatanku akan melewati 16 sungai kekacauan dan menyelimuti kegelapan di 16 alam semesta. Aku akan memerintah di masa prasejarah, dan 6 tuan muda istana Miluo juga akan tunduk di bawah kakiku. Ketika telapak tangannya hendak menyentuh buku kehidupan dan kematian, dia tiba-tiba berhenti seperti kilat. Kengerian muncul di wajah Qin Mu, dan dia terus mundur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika begitu, aku akan menjadi pemuja surgawi ke-10, aku akan menjadi dewa-dewa kuno itu. Aku tidak bisa melakukan itu." Kegelapan yang menyelimuti tanduk hitungan bumi berangsur-angsur surut, dan cahaya kembali muncul di istana suci Raja Tianqiren. Wajah Qin Mu berangsur-angsur diterangi oleh cahaya dari tubuhnya. Istana surgawi dan pengadilan surgawi di belakang kepalanya juga berangsur-angsur muncul dari kegelapan yang menghilang, dan roh primordialnya juga muncul. Pohon dunia masih dalam kegelapan, namun perlahan-lahan kegelapan menjauh dari pohon yang berharga itu. Qin Mu mengepalkan tangannya dan berhenti menatap buku kehidupan dan kematian. Pakaiannya basah oleh keringat seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air. Sungguh sifat iblis yang berat. Ia memejamkan mata dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan godaan buku kehidupan dan kematian. Ia bergumam, "Aku tidak bisa melakukan ini, dan orang lain pun tidak bisa. Jika aku melakukan ini, tidak akan ada harapan bagi umat manusia." Qin Mu tampaknya berbicara kepada mereka, dia juga tampak bergumam pada dirinya sendiri, dewa kuno yang kekal akan menjadi penguasa abadi. Rentang hidup ras manusia dan ras paskanatal lainnya secara alami lebih pendek. Bahkan jika mereka dapat berkultivasi ke alam dewa dalam waktu 100 tahun yang singkat, mereka pasti akan mati dan tidak akan dapat mempertahankan kecakapan pertempuran tingkat tinggi mereka. Sebaliknya, dewa kuno yang dapat memberikan berkah akan dapat menggunakannya untuk mengumpulkan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada dewa di dunia, mereka hanya akan kembali ke pemerintahan dewa kuno. Saat itu, berapa banyak orang yang telah meninggal sebelum mereka dapat menggulingkan pemerintahan dewa kuno. Ling Tianzun berkata, ketika aliansi surga didirikan, tujuannya adalah untuk menggulingkan kekuasaan para dewa kuno. Qin Mu menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Tatapannya kembali cerah, umur manusia terbatas. Umur para dewa setengah lebih panjang dari manusia. Bahkan tanpa dewa kuno, akan sulit bagi manusia untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan umur mereka yang terbatas. Yang mulia, Anda telah membuka harta ilahi hidup dan mati Anda dan sangat meningkatkan umur praktisi seni ilahi, meningkatkan umur mereka menjadi 800 tahun. Yang mulia membuka istana surgawinya dan memungkinkan orang-orang memiliki umur yang tidak terbatas, sehingga membuka jalan bagi kebangkitan umat manusia. Dia menggelengkan kepalanya. Memotong harta karun ilahi kehidupan dan kematian semua orang bukanlah kemajuan, tetapi langkah mundur. Manusia biasa bisa menjadi dewa melalui kultivasi, yang mendorong praktisi seni ilahi untuk terus berkultivasi dan berkembang. Tanpa motivasi seperti itu, banyak orang akan kehilangan motivasi. Ini tidak diinginkan. Yang mulia surgawi, Anda melihat buku kehidupan dan kematian. Yang mulia surgawimu, Anda telah lulus ujian hitungan bumi.
Anda telah menahan invasi sifat iblis dalam buku kehidupan dan kematian, sehingga Anda dapat mewarisi kekuatan hitungan bumi dan menjadi hitungan bumi yang baru. Hati Dao Anda sangat kuat, sehingga Anda dapat memanfaatkan kekuatan ini sepenuhnya. Tatapan mata Qinmu tertuju pada buku kehidupan dan kematian milik Earth Count. Buku kehidupan dan kematian ini adalah senjata pembunuh yang hebat, namun, dia menggelengkan kepalanya. Kali ini aku berhasil menahan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian, tetapi mungkin lain kali aku tidak akan berhasil. Faktanya, buku kehidupan dan kematian sudah memiliki tuan, dan orang ini bukan aku. Dia awalnya berharap untuk mencuri buku kehidupan dan kematian serta menghapus nama-nama perdamaian abadi dan desa yang bebas dari kekhawatiran dari buku kehidupan dan kematian. Jadi, meskipun istana surgawi mengendalikan Yudu, mereka tidak akan dapat memusnahkan ras manusia. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang dapat mengendalikan buku kehidupan dan kematian. Kekuatan kitab kehidupan dan kematian terlalu kuat dan terlalu banyak hubungannya dengan itu. Kitab itu hanya bisa jatuh ke tangan seorang bangsawan bumi sejati. Tatapan Qinmu beralih dari kitab kehidupan dan kematian dengan susah payah. Aku bukan bangsawan bumi sejati. Aku khawatir jika aku mengendalikan kekuatan kitab kehidupan dan kematian, aku akan melakukan sesuatu yang bodoh. Suaranya masih sedikit serak. Kitab kehidupan dan kematian tidak boleh jatuh ke tangan surga. Surga menghormatimu, bangsawan bumi pasti punya alasan untuk memilihmu untuk memegang kitab kehidupan dan kematian. Tatapan mata yang mulia surgawi tertuju pada buku kehidupan dan kematian. Setelah beberapa saat, dia menyimpannya, aku juga bukan penguasa baik buku kehidupan dan kematian. Setelah Earth Count menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepadaku, dia berharap aku dapat mewarisinya. Namun, aku juga telah menolak invasi sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian selama 1.000.000 tahun. Saat itu, Earth Count lah yang membantuku menekan sifat iblis. Jika Earth Count mati, dia tidak melanjutkan. Jika Earth Count meninggal, tidak ada yang bisa membantunya menekan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian. Seberapa mengerikankah surga akan memuliakanmu, yang dikendalikan oleh sifat iblis? Bagaimana kalau menghancurkan buku kehidupan dan kematian? Pendeta surgawi Ling berkata, hancurkan saja harta karun jahat ini. Saya tidak bisa. Yang mulia surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, kitab kehidupan dan kematian adalah harta karun yang terbentuk dari gabungan 64 dao besar Yudu. Kecuali Anda dapat menghancurkan 64 dao besar surga dan bumi ini, mustahil untuk menghancurkannya. Yang mulia surgawi Ling juga terdiam. Dia juga tidak mampu menghancurkan 64 dao besar Yudu. Setelah kau membunuh hitungan bumi, aku mungkin akan dikendalikan oleh buku kehidupan dan kematian. Yang mulia di surga, engkau berkata, jika demikian, biarkanlah aku mati dalam pertempuran melawan yang mulia di istana surgawi. Qinmu mengerutkan kening dan tiba-tiba berdiri sambil tersenyum. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Dia pergi dengan cepat dan tiba-tiba berbalik sambil tersenyum. Pinjamkan aku kapal kertasmu. Tanpa menunggu jawaban dari yang mulia surgawi, dia melompat ke atas kapal kertas yang mulia surgawi dan pergi. Yang mulia surgawi Ling melihat buku kehidupan dan kematian di atas meja dan berkata, apakah saya akan dikendalikan oleh sifat iblis? Yang mulia surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak memahami dao besar Yudu, jadi kamu tidak dapat mengaktifkan kekuatan buku kehidupan dan kematian ini. Hanya ketika buku kehidupan dan kematian jatuh ke tangan seseorang yang ahli dalam dao besar Yudu, barulah buku itu dapat melepaskan kekuatannya. Yang mulia surgawi Ling tidak berbicara lagi dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, yang mulia di surga berkata, Ling, sangat nyaman berbicara denganmu. Pendeta surgawi Ling berkata, sangat menghemat tenaga untuk berbicara denganmu. Tak lama kemudian, kapal kertas itu terbang. Di atas kapal kertas kecil itu berdiri seorang bayi besar dengan kepala besar. Bayi itu berusaha sekuat tenaga mengecilkan kakinya dan menempel pada kapal. Qinmu menghentikan kapal dan bayi itu melompat turun, mengguncang istana Raja Suci Tian Qiren. Saudaraku, bersikaplah lembut, kata Qinmu dengan ekspresi serius. Qin Fengqing melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan tertawa kecil. Jumlah Big Earth sangat besar, dia seharusnya bisa makan dalam waktu lama. Qinmu membawanya ke istana Raja Suci. Tubuh Qin Fengqing sangat besar dan rumah-rumah runtuh di sepanjang jalan. Itu sangat berantakan. Qinmu menunjuk buku kehidupan dan kematian di atas meja batu dan tersenyum. Saudaraku, lihatlah kertas emas ini. Qin Fengqing mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Qinmu dan yang mulia surgawi langsung menjadi gugup dan menatapnya.
Selama dia dikendalikan oleh sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian, mereka berdua akan segera mengambil tindakan untuk menekannya. Qin Fengqing adalah perwujudan sifat iblis Yudu dan sangat jahat. Jika dia dirangsang oleh buku kehidupan dan kematian dan keduanya menyatu, mereka mungkin akan lebih mengerikan daripada saat Qin Mu dikendalikan oleh buku kehidupan dan kematian. Qin Fengqing menggoyang-goyangkan buku kehidupan dan kematian dan bertanya dengan bingung, apakah ini kertas yang digunakan bangsawan bumi untuk menyeka pantatnya? Kau memperlakukannya seperti harta karun. Dia melempar buku kehidupan dan kematian itu ke samping, membuat Qin Mu dan Yang Mulia Surgawi tercengang. Yang Mulia Surgawi buru-buru mengambil buku kehidupan dan kematian dan memasukkannya ke tangannya. Hitungan bumi kecil, gunakan dao besar Yudu untuk mengeksekusi kertas ini. Qin Fengqing menatapnya dan terkekeh. Kau adalah utusan kematian. Aneh, kau jadi lebih muda. Dia mencoba menggunakan dao agung Yudu untuk mengeksekusi kitab kehidupan dan kematian, dan kitab kehidupan dan kematian menjadi semakin terang. Namun, yang aneh adalah Qin Fengqing tidak terpengaruh oleh sifat iblis dalam kitab kehidupan dan kematian. Dia masih bayi gemuk besar yang tampak polos dan menawan. Ekspresi Yang Mulia Surgawi tampak lesu saat dia bertanya kepada Qin Mu, ketika kalian berdua berpisah, apakah kau memenggal kepolosanmu dan membiarkan sifat jahat dan iblismu menguasai dirimu sendiri? Qin Mu mendengus teredam, namun dia tidak membantah. Dia dan Qin Fengqing awalnya adalah orang yang sama, tetapi Qin Fengqing telah lahir lebih awal dan merupakan kesadaran yang lahir dari sifat iblis Yudu. Dia terlahir jahat dan merupakan Raja Iblis Yudu yang paling terkenal. Dewa Iblis Yudu yang tak terhitung jumlahnya ketakutan ketika mereka mendengar namanya. Dia adalah kesadaran kedua yang lahir dalam tubuh Qin Fengqing setelah dia disegel oleh hitungan bumi. Selama ini, semua orang tahu bahwa Qin Fengqing adalah perwujudan dari Ki Iblis, Jalan Iblis, dan sifat Iblis Yudu. Dia mengumpulkan semua emosi negatif dari orang mati yang telah lahir hingga saat ini ke dalam tubuhnya, jadi dia secara alami menjadi ganas dan jahat. Pangeran Bumi dan Adipati Surgawi pernah berpikir demikian di masa lalu, dan begitu pula Qin Mu. Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi bahkan ingin membantu Qin Mu memurnikan Qin Fengqing dan menjadikannya putra Dewa Yudu sejati. Baru kemudian Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi menyadari bahwa kejahatan dan kebiadaban Qin Fengqing hanyalah semacam naluri. Hatinya masih semurni bayi dan tidak memiliki kotoran apapun. Sebaliknya, kepribadian kedua yang mereka kagumi adalah Qin Mu, yang merupakan orang yang sangat berbahaya. Dia jahat, licik, menyeramkan, dan memiliki pengendalian diri yang buruk. Ketika Qin Mu telah menguasai jalan iblis dan sifat iblis dari Ki Iblis dalam tubuhnya, dia tidak dapat mempertahankan kepolosannya seperti Qin Fengqing. Sebaliknya, dia menjadi lebih berbahaya dan tidak terkendali. Bahayanya berkali-kali lipat lebih besar daripada Qin Fengqing. Saat itu, ada banyak orang yang memperebutkan identitas Qin Fengqing sebagai putra Dewa Yudu. Baik itu 4 Adipati Yudu, putra Heaven Yin, atau para dewa dan iblis dari pengadilan surgawi, mereka telah bertindak lebih buruk daripada Qin Mu saat menghadapi sifat iblis Yudu. Pertarungan memperebutkan putra Dewa Yudu sebenarnya sudah berakhir sejak lama. Sejak Duke Surgawi dan Pangeran Bumi mengetahui semuanya, mereka tidak pernah berpikir untuk membantu Qin Mu memurnikan Qin Fengqing, sebaliknya, mereka sengaja dan tidak sengaja menuntun Qin Mu untuk menemukan sisi baik Qin Fengqing. Hitungan Bumi dan Qin Mu juga berusaha secara halus membimbing Qin Fengqing ke sisi yang tertib, mencoba membuatnya memahami aturan. Kakak, kamu tidak merasakan kekuatan hidup dan kitab kematian. Qin Mu bertanya, apa yang kau lihat di buku kehidupan dan kematian? Ini buku hidup dan mati. Qin Fengqing membalik kitab kehidupan dan kematian dan melihatnya beberapa kali. Saya hanya melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung dengannya. Rentang hidup mereka, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan yang datang dari jiwa mereka, serta perubahan dalam tubuh jasmani mereka. Ada juga dewa-dewa yang lezat dan dewa iblis. Qin Mu berkata dengan sabar, kamu tidak ingin mengendalikan dan memakannya. Rambutmu berdiri tegak bak penghormatan surgawi. Qin Fengqing menggaruk kepalanya. Mengapa aku harus melakukan itu? Mereka hanya perlu menandatangani perjanjian Little Earth Count denganku. Setelah mereka melakukan kesalahan, aku bisa memakan mereka. Tidak baik makan terlalu banyak sekaligus. Qin Mu melihat bahwa dia tidak berada di jalur yang benar, dia terus menggodanya. Begitu kamu mengendalikan kitab kehidupan dan kematian, kamu dapat mengendalikan hidup dan mati kehidupan ini. Kamu dapat membiarkan siapapun yang kamu inginkan mati. Kamu dapat membiarkan mereka mati kapanpun kamu menginginkannya. Mereka dapat mati dengan cara apapun yang kamu inginkan. Kamu dapat membiarkan mereka mati sebanyak yang kamu inginkan.
Yang Mulia Surgawi Yu buru-buru menyodok pinggangnya dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia Surgawimu, apakah kamu mencoba untuk membujuknya agar memegang buku kehidupan dan kematian, atau apakah kamu mencoba untuk membujuknya agar jatuh seperti kamu? Qin Mu tersadar dan segera menutup mulutnya. Qin Fengqing menatap kitab kehidupan dan kematian berulang kali dan melemparkannya ke samping dengan santai. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, benda-benda kecil bodoh itu jelas-jelas mencari kematian. Mereka mati dengan berbagai cara seperti saudara yang jahat, jadi mengapa mereka masih membutuhkan benda ini? Benda ini bukan Earthcown yang menyeka pantatnya, tetapi kain pembersih kaki Earthcown. Baunya busuk dan keras. Kali ini, bahkan Ling, sang pendeta surgawi, tercengang. Tiba-tiba dia berkata, hitungan bumi kecil memang kandidat terbaik untuk mengendalikan buku kehidupan dan kematian. Qin Mu dan Yang Mulia mengangguk berulang kali. Qin Fengqing adalah iblis yudu, jadi buku kehidupan dan kematian tidak dapat mengendalikannya atau menggodanya. Di sisi lain, ia dapat melepaskan kekuatan buku kehidupan dan kematian, dan pada saat yang sama, hatinya sangat murni. Ini berkali-kali lebih baik daripada Qin Mu, dan itu juga jauh lebih baik daripada Yang Mulia. Yang Mulia Surgawi menghela napas dalam-dalam dan mengambil buku kehidupan dan kematian sebelum dengan hikmat menyerahkannya kepada Qin Fengqing. Dia membungkuk dan berkata, Yang Mulia Bumi, silakan kembali ke posisi Anda. Hatinya bergejolak karena emosi. Hari ini adalah hari yang dapat diingat dalam catatan sejarah, dan hari ketika hitungan bumi lama dan baru bergantian membuat ekspresinya serius dan serius. Qin Fengqing dengan santai menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepadanya. Dengan ekspresi sedikit ketakutan, dia berkata, Kakak, kupikir kau membawaku ke sini untuk suatu urusan penting. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru keluar. Yang Mulia Surgawi buru-buru meraihnya, dia berkata, kamu tidak bisa pergi. Hari ini adalah hari kamu dinobatkan sebagai Earthcown. Hanya kamu yang bisa menekan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian. Jika kamu pergi, di mana aku bisa menemukan Earthcown lainnya? Qin Fengqing berusaha melepaskan diri darinya dan berlari menuju perahu kertas kecil. Yang Mulia Surgawi segera mengejarnya dan melihat Qin Fengqing mencoba mengecilkan tubuhnya dan merangkak ke dalam perahu kertas. Yang Mulia, Anda melangkah maju dan memegang buku kehidupan dan kematian sambil membungkuk. Silakan kembali ke posisi Anda, Pangeran Bumi. Aku tidak mau. Qin Fengqing melambaikan tangannya dan melemparkan buku kehidupan dan kematian itu. Dia menatap Qin Mu dengan ketakutan dan berteriak, Saudaraku, cepatlah dan antar aku pulang. Aku tidak tahu jalannya. Aku tidak menginginkan buku kehidupan dan kematian ini, ambillah. Dia mengecilkan tubuhnya, dan tubuhnya masih berkali-kali lebih besar dari kapal kertas. Dia berdiri di atas kapal kecil itu dengan cara yang konyol, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membuat kapal kertas itu. Qin Mu tidak maju untuk membantu. Kitab kehidupan dan kematian terbang kembali, dan Yang Mulia Surgawi masih memegangnya. Qin Fengqing menatapnya dengan ngeri saat dia mendekatinya. Dia menjerit keras dan melompat dari kapal untuk melarikan diri. Roh primordial Yang Mulia Surgawi terbang keluar. Roh itu luas dan tak terbatas, dan dia mengangkat tangannya untuk memaksanya kembali. Roh primordial Yang Mulia Surgawi adalah roh primordial nomor 1 di dunia. Roh itu sangat luas dan luas, seperti halnya hitungan bumi lainnya. Roh itu dikenal sebagai roh primordial nomor 1 di dunia. Meskipun kekuatan Qin Fengqing sangat tinggi, dia masih jauh lebih rendah darinya. Qin Fengqing berlari ke segala arah, tetapi dia tetap tidak bisa melarikan diri. Ketakutan di wajahnya semakin bertambah. Tiba-tiba, dia berbalik dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke mata ketiga Earthcown. Dia juga memiliki 3 mata. Pada saat ini, pola berbentuk kupu-kupu di ketiga matanya dilepaskan, dan air mata mengalir keluar dari matanya. Hitungan bumi, dia berteriak, pria besar, bangun, lari. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berlari ke Earthcown dan berteriak sekeras-kerasnya, lari, Big Guy. Mereka ingin membunuhmu. Roh primordial Heavenly Venerate Yu mengejarnya dan menghalanginya. Qin Fengqing menabrak ke kiri dan ke kanan dan tiba-tiba berubah menjadi gelombang ki iblis yang menerobos telapak tangan roh primordial Heavenly Venerate Yu dan terus melarikan diri ke mata ketiga Earthcown. Dia berteriak keras, lari, Big Guy, saudaraku yang jahat datang untuk membunuhmu. Qin Mu dan Ling Tianzun berjalan mendekat, dan roh primordial Yu Tianzun menangkapnya sekali lagi. Kelima jarinya berubah menjadi sangkar. Qin Fengqing memukul-mukul jarinya dengan gila, dan roh primordial Heavenly Venerate Yu mengerahkan kekuatan sihir untuk menjebaknya. Meski begitu, kelima jarinya terus-menerus dipatahkan olehnya. Pria besar, bangun.
Qin Fengqing meraih jari roh primordialmu yang mulia dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Dia berteriak pada hitungan bumi, bangun cepat. Kakak jahat benar-benar ingin membunuhmu. Aku bisa merasakannya. Hitungan bumi berdiri di tengah yudu, luas dan tak terbatas. Dua tanduk di kepalanya berdiri tegak, dan sungai lava yang panjang mengalir tanpa henti. Ketiga matanya terbuka, dan ki iblis yudu terus mengalir ke matanya. Jalan iblis yudu juga mengalir ke tubuhnya, bersiap untuk pertempuran hidup dan mati di masa depan. Pada saat itu, hitungan bumi sudah berada di bawah kendali kehendak jalur agung yudu, persis seperti Adipati Surgawi di masa lalu. Sekalipun hitungan bumi dapat mendengar teriakan Qin Fengqing, jalan agung yudu tidak dapat mendengarnya. Qin Fengqing tidak dapat melepaskan diri dari kendali yang mulia surgawi. Dia merintih seperti anak kecil, memanggil pangeran bumi untuk bangun. Dia ketakutan tak terkira. Hati daonya murni, dan pemahamannya tentang dao besar yudu sangat dalam. Sama seperti bagaimana Anda bisa merasakan niat membunuh Qinmu dan Ling terhadap Earthbound, dia juga sangat menyadarinya. Ketika Yang Mulia di surga memegang kitab kehidupan dan kematian di tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dimahkotai sebagai pangeran bumi, ia menyadari tanggal kematian pangeran bumi. Walaupun dia berkata kalau orang besar itu bisa makan selama bertahun-tahun, namun ketika dia menyadari bahwa Earthbound akan segera mati, dia tetap tidak bisa menahan kesedihan di hatinya dan tidak bisa menahan keinginan untuk membangunkan Earthbound. Dia sangat dekat dengan Dao Agung Yudu, dan tidak ada yang memberitahunya bahwa kesadaran Earthbound telah digantikan oleh kesadaran Dao Agung Yudu. Namun, dia merasakannya, dan itulah sebabnya dia memanggil Earthbound untuk bangun. Tidak ada orang lain yang bisa memahami perasaannya terhadap Earthbound. Earthbound bagaikan seorang ayah, seperti seorang saudara, seperti pelabuhan yang bisa diandalkannya. Di belakang kepala Qinmu, dao besar reinkarnasi terus berputar, menghalangi indera dao besar yudu. Mereka melewati roh primordial yang mulia Yutian bersama-sama dan berjalan menuju mata ketiga Earthbound. Qin Fengqing menatap punggung mereka dengan ngeri dan berteriak, "Si besar, cepat bangun. Adik kecil yang nakal, lepaskan si besar, aku akan menjadi adik kecilmu, kau adalah kakakku, jangan pergi. Kakak besar, sudah saatnya kau tumbuh dewasa." Qinmu berbalik dan tersenyum pada bayi besar dalam roh primordial yang mulia surgawi. "Aku membencimu." Qin Fengqing berteriak padanya dan berkata dengan sedih, "Jika kau berani menyentuh Big Gai, aku akan membencimu selama sisa hidupku. Kembalilah." Qinmu dan pendeta surgawi Ling berjalan menuju mata ketiga pangeran bumi dan ditelan oleh cahaya ilahi di mata pangeran bumi sebelum menghilang. Qin Fengqing terduduk lemas di tanah sambil meneteskan air mata. Tubuh jasmani yang mulia surgawi Yu membawa kitab emas kehidupan dan kematian ke telapak tangannya. Dia memegang buku kehidupan dan kematian dengan kedua tangan dan berjalan mendekati Qin Fengqing. Ketiga mata Qin Fengqing dipenuhi rasa takut saat mereka menatapnya yang berjalan ke arah mereka. Kakinya terus mendorong telapak tangannya ke belakang saat dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menginginkannya, jangan berikan padaku. Aku akan mati jika aku mengambil si besar, aku tidak menginginkannya." Yang mulia surgawi, Anda berjalan di depannya dan mengangkat buku kehidupan dan kematian di atas kepalanya. "Aku tidak menginginkannya, ambil saja." Qin Fengqing menamparkan Heavenly Venerate Yu dan buku kehidupan dan kematian itu. Dengan suara keras, Heavenly Venerate Yu menghantam jari roh primordialnya, menyebabkannya bergetar. Darah menetes dari sudut mulut yang mulia surgawi. Roh primordialnya kuat, tetapi tubuh fisiknya tidak. Yang mulia surgawi berjalan di depan Qin Fengqing selangkah demi selangkah dan mengangkat buku kehidupan dan kematian di atas kepalanya. Qin Fengqing melemparkannya lagi, tetapi dia masih berjalan kembali dengan kitab kehidupan dan kematian di tangannya. Di mata ketiga kaum bumi Yudu, Qinmu dan Ling, seorang pemuja surgawi, berjalan ke aula suci. Roh primordial kaum bumi berdiri di sana, dikendalikan oleh dao besar Yudu. Di belakang kepala Qinmu, dao agung reinkarnasi berputar seperti roda, melindungi Ling yang dimuliakan oleh surga. Yang mulia surgawi Ling melangkah maju dan muncul di depan roh primordial pangeran bumi. Qinmu menatap dewa yang mengendalikan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan suaranya dalam dan kuat. "Saudara Dao, hari ini adalah hari di mana kamu akan melampaui dunia. Roh primordialmu akan hancur, dan 3 jiwamu akan berubah menjadi ketiadaan. Setelah kamu meninggal, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk memulihkan 3 jiwamu dan menciptakan 7 roh, yang memungkinkanmu bereinkarnasi menjadi Ahchou." Bersamaan dengan itu, di telapak tangan roh primordial yang mulia surgawi menyentuh tanah dengan satu lutut dan memegang kitab kehidupan dan kematian tinggi ke atas. "Qin Fengqing,
hari ini kamu akan dinobatkan sebagai Raja Dunia Kegelapan. Kamu akan menjadi penguasa Yudu, jadikan dunia orang mati tertib, jadikan Yudu wilayahmu, dan jadikan mayat hidup pasukanmu. Kau akan menguasai alam baka dari dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya lahir, mereka akan menandatangani kontrak denganmu. Kamu akan menguasai kematian, menghukum kejahatan, mempromosikan kebaikan, dan bersikap tidak memihak. Tidak ada keadilan di dunia orang hidup, tetapi harus ada keadilan di dunia setelah kematian. Anda akan memberikan semua makhluk hidup keadilan ini. Lava neraka akan menjadi darahmu, surga kematian akan menjadi tandukmu, dan sungai surgawi alam semesta ini akan mengalir ke Yudu. Itu akan menjadi cambuk panjangmu, mengusir semua kejahatan. Tubuh Qin Fengqing gemetar saat dia berlutut di tanah dengan putus asa. Pada saat itu, ia merasakan bahwa lelaki besar yang telah merawatnya telah meninggal. Pangeran Bumi yang telah merawatnya seperti seorang tetua, seperti ayah dan saudara, dan yang telah mengajarinya telah kehilangan jiwanya. Yudu tiba-tiba kehilangan tatanannya, dan hanya cahaya yang sangat mengerikan yang meledak dari mata ketiga tubuh jasmani Earthkaun menerangi seluruh Yudu. Pangeran Bumi tewas di tangan Kinmu dan pemuja surgawi Ling, lalu lenyap begitu saja tanpa jejak. Dao Agung Yudu juga runtuh dan menghilang. Yang mulia di surga, engkau menaruh kitab kehidupan dan kematian di tangannya. Mulai hari ini, kamu adalah milik dunia Yudu. Hitungan bumi, air mata Qin Fengqing jatuh pada buku kehidupan dan kematian yang sempurna. Buku emas itu bersinar, menerangi tetesan air mata. Secara bertahap, cahaya bersinar dari air mata, seperti cahaya yang melewati kristal. Cahaya itu dibiaskan ke segala arah dan terus mengalir. Qin Fengqing sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan membuang buku kehidupan dan kematian. Apa gunanya kain pembasuh kakimu? Kembalikan hitungan bumiku. Apa? Buku kehidupan dan kematian itu melayang di udara. Buku itu menyebar dan menjadi semakin besar. Dalam sekejap, selembar cahaya keemasan menyelimuti bagian atas kepalanya. Cahaya keemasan itu masih terus meluas dan memanjang. Pada saat ini, Su, sang pendeta surgawi, telah mengikuti sungai surgawi ke Yudu. Tanpa sengaja, ia mengangkat kepalanya dan melihat layar cahaya keemasan membentang dari atas kepala Earthkaun. Layar itu semakin lebar dan segera menutupi dunia yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan. Sungai dunia bawah juga terputus oleh cahaya emas. Air deras sungai dunia bawah mengalir deras ke dalam layar cahaya emas dan mengalir ke dalamnya. Penghormatan surgawi Su merasa bingung. Luasnya Yudu hampir sama dengan seluruh alam semesta. Selama ada tempat kematian, pasti ada Yudu. Bahkan istana leluhur tumpang tindih dengan Yudu. Hanya ada beberapa dunia yang mencegah Yudu turun, seperti Xuandu, Heavenly Yin, Heavenly Court, dan dunia lainnya. Pada saat ini, layar emas cahaya mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menutupi hampir semua dunia dan memutus hubungan antara dunia ini dan Hades. Apakah Earthkaun sudah gila? Mata Su yang sangat dihormati di surga berbinar. Apakah dia memutuskan untuk menyeret semua makhluk hidup di dunia bersamanya? Seperti yang diduga, dia sudah gila dan mulai membantai dengan kejam. Tapi kalau dipikir-pikir, ini adalah hitungan bumi, ini adalah jalan iblis yang sebenarnya. Ki iblis di sekelilingnya melonjak dan mewarnai sungai dunia bawah menjadi hitam. Dia tersenyum, kamu selalu berpura-pura adil dan tidak memihak, berpura-pura adil dan tidak memihak, bertindak seolah-olah kamu tidak memiliki motif egois. Tapi aku putrimu, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa jalan iblis? Dan sekarang, kamu akhirnya mengungkapkan warna aslimu. Di belakangnya, kekosongan terbuka, dan wajah besar sang adipati surgawi itu meremas melalui langit dan membungkuk. Dewa leluhur raja berdiri di antara alis adipati surgawi. Ki iblis dan ki ilahi Xuandu bertabrakan dan saling memusnahkan, menyebabkan api pemusnahan menyebar di sekitar adipati surgawi dan memenuhi langit. Penghormatan surgawi yang hampa, bangsawan bumi ingin membantai semua makhluk hidup. Jika dia membunuh semua makhluk hidup, siapa yang akan kita kuasai? Kata Raja Dewa leluhur dengan keras. Biarkan dia membunuh. Penghormatan surgawi itu melambaikan lengan bajunya dan mencibir, semakin banyak dia membunuh, semakin mudah bagi kita. Jangankan membunuh semua makhluk hidup, bahkan jika dia menghancurkan semua dunia, lalu kenapa? Dia tidak akan pernah lolos dari kematian. Sang dewa leluhur, raja, mengerutkan kening. Guru Langit Su berkata dengan dingin, paling-paling, kita bisa menciptakan kembali langit dan menciptakan semua makhluk hidup, menciptakan sekelompok makhluk dan dewa yang patuh. Tiba-tiba, pipinya basah oleh air mata. Air mata itu mengalir di pipinya dan mengambang di udara, berubah menjadi api iblis. Mengapa aku menangis?
Guru Surgawi Su bergumam, aku hanya menangis sekali dalam hidupku, saat aku masih muda dan bodoh. Aku tidak pernah menangis lagi sejak saat itu. Dia menatap air mata api iblis yang mengambang di udara dan sedikit linglung. Dia merasa sedikit gelisah. Pada saat ini, sebuah nama muncul di permukaan buku kehidupan dan kematian yang menyelimuti seluruh dunia Yudu. Bumi. Su Tianxun melihat nama ini dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia bergumam, siapa Bumi? Kata, Bumi, pada buku kehidupan dan kematian berangsur-angsur meredup. Sebuah gambar muncul di permukaan harta karun sejati Yudu ini. Itu adalah era yang sangat kuno dan biadab. Selama era primordial, ada sekelompok raksasa di dunia, mereka adalah pendahulu sang pencipta. Pada saat itu, mereka belum menjadi pencipta. Mereka tinggal di benua istana leluhur. Mereka bodoh dan tidak tahu apa itu kematian. Hingga suatu hari, seseorang yang bernama Bumi meninggal. Pada saat ini, raksasa-raksasa bodoh dari era barbar akhirnya tahu apa itu kematian. Mereka mengelilingi raksasa yang sudah mati ini, berdoa dan menyembah. Api unggun menerangi langit yang gelap, melelehkan bumi dan mengubah batu-batu dan lumpur menjadi magma. Lahar mengalir bersama Bima Sakti. Para raksasa kuno mempersembahkan kurban kepada mayat, bumi, berdoa agar kematian menghindarkan mereka. Mereka membangun rakit dan menempatkan bumi di Bima Sakti. Mereka menyaksikan rakit itu mengalir di sepanjang Bima Sakti dan sungai lava yang panjang. Bima Sakti mengalir, dan Dao Agung di dunia berangsur-angsur berubah. Bima Sakti menjadi gelap dan penuh dengan keajaiban. Bima Sakti dipenuhi ketakutan para raksasa akan kematian. Menabrak, sungai surgawi dan sungai lava yang panjang tiba-tiba jatuh ke dimensi alternatif yang sedang terbentuk. Rakit kayu bumi terbakar, dan mayat bumi berubah menjadi abu dalam kobaran api. Lava berputar di sekitar mayatnya, membentuk dua tanduk besar. Tubuh fisiknya digantikan oleh lahar, dan jiwanya terbakar menjadi abu. Dao besar Hades bergabung dengan jiwanya yang tersisa, membentuk 3 jiwa baru. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Dao besar Hades, dan tubuhnya semakin membesar, dan Hades juga berkembang pesat. Dao iblis mengubahnya menjadi dewa berkepala banteng, berwajah harimau, dan bertubuh manusia. Sungai surgawi mengalir dan mengubahnya menjadi sungai Styx, mengubahnya menjadi cambuk panjang di tangannya. Hades mengubahnya menjadi dewa bawaan, dewa yang mengendalikan kematian. Ia mewarisi kehendak Hades dan menguasai dunia Hades. Ordo Dao Agung Yudu adalah ordonya, dan keinginan Dao Agung Yudu adalah keinginannya. Dia akan menggunakan perintah Yudu untuk memerintah dunia orang mati dan melaksanakan keinginan Yudu. Itu akan adil dan tidak memihak. Dao kedua melahirkan dewa kuno dan hitungan bumi pun lahir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat itu, para raksasa menatap ke langit. Suandu berada di langit, dan ketika raksasa pertama mati, Yudu lahir. Dan hitungan bumi adalah dewa yang lahir sebagai respon terhadap berlalunya kehidupan. Adegan ini muncul dengan cepat di buku kehidupan dan kematian, diikuti oleh kemunculan nama kedua dan nama ketiga. Tiba-tiba, nama-nama yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh buku kehidupan dan kematian. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, hidup dan tampak nyata, muncul sekilas. Itulah nama-nama makhluk hidup yang telah mati sejak zaman dahulu kala. Jumlah mereka yang mati begitu banyak sehingga menyilaukan mata. Mereka tidak punya waktu untuk melihat sebelum menghilang. Leluhur Dewa Raja dan Dewa Langit Su kebingungan. Tiba-tiba, semua nama menghilang dari buku kehidupan dan kematian, hanya menyisakan satu nama. Qin Fengqing, Pangeran Bumi Kecil Qin Fengqing. Hati Dewa Langit Su sedikit bergetar. Nama itu semakin membesar, perlahan memenuhi buku kehidupan dan kematian. Nama itu menghilang, memperlihatkan sosok Qin Fengqing yang menangis. Pada saat ini, Dewa Langit Su dan Dewa Leluhur Raja terkejut melihat Qin Fengqing berdiri di telapak tangan jiwa abadi Dewa Langit Yu. Hitungan bumi berada tepat di depannya, tetapi pada saat ini, tubuh besar hitungan bumi itu retak dan mengambang, lava di permukaan tubuhnya mendidih dan mengambang. Lava yang tidak bisa dihancurkan itu menjadi lunak. Lahar itu adalah darah Earthbound. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari tubuh Earthbound seperti pembuluh darah yang meledak. Tidak hanya itu, 2 tanduk raksasa milik Earthbound mulai runtuh. Dunia kematian yang membentuk 2 tanduk itu pun hancur, meleleh, dan jatuh dari langit. Qin Fengqing menangis lebih keras. Namun, jalur iblis Yudu yang meluap dari tubuh bangsawan bumi itu mengalir ke dalam tubuhnya. Seolah-olah jalur iblis Yudu telah menemukan wadah baru. Tidak bagus, Yang Mulia Su berkata dengan tegas, hitungan bumi sudah mati. Di Yudu, di bawah buku kehidupan dan kematian, Qin Fengqing seperti anak kecil yang tak berdaya, air mata mengalir di matanya.
Dao besar Yudu mengikuti cahaya buku kehidupan dan kematian dan meninggalkan tubuh Earthkaun yang tak tertandingi. Itu melonjak ke dalam tubuhnya. Tubuhnya secara bertahap tumbuh, seperti Earthkaun di masa lalu. Lava berubah menjadi 2 tanduk di atas kepalanya. Itulah 2 tanduk yang selama ini membuatnya iri. Ia telah mengintip Earthkaun lebih dari sekali dan mengamati 2 tanduk Earthkaun. Ia memegang jari-jarinya dan membayangkan bahwa ia juga dapat memiliki sepasang tanduk panjang yang mengagumkan ini. Dia bahkan mengintip ke arah Su, seorang pendeta surgawi. Dia iri pada Su karena memiliki sepasang tanduk panjang dan mengeluh mengapa tidak ada tanduk yang tumbuh di atas kepalanya. Sekarang, dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia telah mewarisi warisan Earthkaun dan juga memiliki 2 tanduknya sendiri. Tidak hanya itu, sungai Styx mengalir keluar dari kitab kehidupan dan kematian dan mengalir melalui telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa sungai Styx telah menjadi senjatanya, cambuknya yang panjang. Tubuh Earthkaun runtuh, dan dao besar Hades mengalir ke dalam tubuhnya. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan apapun, hanya kesedihan yang mendalam. Saya tidak menginginkannya. Tak lama kemudian, telapak tangan roh primordialmu yang mulia tak mampu lagi mengangkatnya. Qin Fengqing tumbuh dengan kecepatan tinggi, di luar kendalinya. Dia bukan lagi bayi besar yang gemuk, dan dia dengan cepat tumbuh menjadi seorang pemuda. Namun, tanduk tubuh jasmani Earthkaun juga runtuh ke akar-akarnya, dan kepala Earthkaun hampir hancur. Qinmu dan pemuja surgawi Ling berjalan keluar dari mata vertikal di jantung alis Pangeran Bumi dan menatap Qin Fengqing yang tumbuh semakin tinggi dan besar. Kakak sudah dewasa. Tatapan mata Qinmu tampak rumit, dan dia ingin tertawa, tetapi dia tidak dapat menahan air matanya. Aku ingin kamu selalu begitu murni, selalu seperti bayi yang belum tumbuh dewasa, tanpa beban. Namun, aku tidak dapat melakukannya. Aku tidak dapat melindungimu dan membiarkanmu bahagia dan tanpa beban di dunia yang menyedihkan ini, jadi aku hanya dapat membuatmu menyadari kekejamannya dan membiarkanmu tumbuh dewasa dengan cepat sehingga kamu dapat melindungi dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu cintai. Dia berkata kepada Ling, tubuh fisik Earthkaun akan segera runtuh, jadi kita harus segera ke kaki Earthkaun. Ada Earthkaun Nahchou dan Heavenly Duke di sana. Tepat saat dia berkata demikian, cambuk panjang sungai dunia bawah tiba-tiba menyambar tubuhnya dengan suara mendesing, melilitnya. Qinmu terikat erat oleh sungai dunia bawah, dan tubuhnya tak dapat menahan diri untuk berputar saat ia ditarik ke depan Qin Fengqing. Kakak, dengarkan aku. Qinmu baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika dia mendengar raungan marah Qin Fengqing, kakak jahat. Ledakan, tinju yang seperti gunung menghantam tubuh Qinmu dan membuatnya terpental. Dia tidak terbang jauh sebelum cambuk panjang sungai dunia bawah melilitnya sekali lagi. Aku akan mengalahkanmu sampai mati, kakak jahat. Qin Fengqing bergegas mendekat dan meninju tubuh Qinmu lagi. Qinmu batuk darah dan terlempar ke belakang. Kemudian dia ditarik kembali dan ditarik ke arah Qin Fengqing. Tanduk Qin Fengqing terbakar hebat, dan kekuatan seni ilahi Dao Agung menjadi semakin kuat. Awalnya, dia tidak kalah dengan Yin Tianzi, tetapi kemampuannya telah meningkat pesat. Tinjunya menghantam, dan Qinmu tiba-tiba mengangkat tangannya. Telapak tangannya yang kecil dengan lembut menangkis tinju Qin Fengqing. Saudara laki-laki, Qinmu mengangkat kepalanya, dan kesadaran ilahinya berfluktuasi. Aku bisa menghidupkan kembali Earthkaun. Qin Fengqing terkejut sekaligus gembira. Tiba-tiba, dia mendengar suara ledakan keras, dan telapak tangan menghantam buku kehidupan dan kematian yang menyelimuti Yudu. Kekuatan itu sangat mengerikan, dan benar-benar merusak buku kehidupan dan kematian yang menyelimuti Yudu, memutus dao besar Yudu yang mengalir menuju Qin Fengqing. Telapak tangan itu menghantam buku kehidupan dan kematian, dan kekuatan dahsyat itu hampir merobek harta karun tertinggi Yudu. Penghormatan surgawi Yudu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Cahaya iblis yang dipancarkan oleh roh primordial di belakangnya membuatnya merasa seperti terbakar. Di luar Yudu, Su, sang pendeta surgawi, sangat marah. Istana surgawi di belakangnya tampak membentuk istana surgawi, dan ada 26 istana yang melindungi istana surgawi. Serangan kedua diluncurkan, dengan maksud untuk menghapus sepenuhnya cap di kitab kehidupan dan kematian dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Namun, dia jelas tidak tahu bahwa tidak ada tanda apapun di buku kehidupan dan kematian. Sebaliknya, Dao besar Yudu memilih tuannya secara otomatis, jadi orang yang mengendalikan harta karun itu tidak perlu memberi tanda apapun. Jika itu adalah guru yang dipilih oleh buku kehidupan dan kematian, semua kekuatan buku kehidupan dan kematian dapat diaktifkan tanpa tanda apapun. Ketika buku kehidupan dan kematian memilih gurunya, itu seperti surga yang memuliakanmu menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menguji Qinmu dan Qin Fengqing.
Kinmu dapat menahan sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian, sehingga dia dapat melepaskan sebagian kekuatan buku kehidupan dan kematian. Qin Fengqing sama sekali tidak tergerak oleh sifat iblis dari buku kehidupan dan kematian, jadi buku kehidupan dan kematian memilihnya sebagai tuannya. Dia juga dapat melepaskan semua kemampuan buku kehidupan dan kematian. Pendeta Su tidak mengetahui hal ini, jadi dia mengambil inisiatif untuk merebut harta karun itu. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun dia dapat menggunakan kekuatan sihirnya yang kuat untuk merebut buku kehidupan dan kematian, sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau kutukan. Kemungkinan besar dia dipicu oleh sifat jahat kitab kehidupan dan kematian dan menjadi iblis alih-alih mengendalikan kitab kehidupan dan kematian. Dan di belakangnya, tubuh fisik Raja Dewa Leluhur yang dikendalikan Adipati Surgawi. Wajahnya yang besar menghalangi langit, siap menyerang Hades kapan saja. Menyerang Hades bukanlah tugas yang mudah baginya. Dao Surgawi Suandu dan Dao Besar Hades saling berbenturan. Meninggalkan Suandu akan melemahkan tubuh fisik Adipati Surgawi dan kekuatan Dao Surgawi. Akan tetapi, jika Void Celestial Master menyerap Dao Besar Hades dan mengendalikan Hades, tekanan untuk menyerang Hades akan jauh berkurang. Pada saat ini, Raja Dewa Leluhur mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa kaun bumi telah mati. Mengapa hitungan bumi mati dengan tenang? Seberapa sulitkah membunuh Adipati Surgawi dalam pertempuran Suandu? Hampir semua dari 10 orang suci surgawi tersentuh. Mereka bahkan mendapat bantuan dari Dewa Kuno Taiji. Akan tetapi, membunuh Adipati Surgawi membutuhkan banyak usaha. Banyak prajurit pengadilan surgawi tewas, dan banyak dari para suci surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran terluka. Itulah sebabnya Adipati Surgawi terbunuh. Meskipun para pemuja surgawi dari pengadilan surgawi telah meningkatkan kekuatan mereka, tidaklah mudah untuk membunuh Earthkaun, yang setenar Adipati Surgawi. Kecuali jika pemuja surgawi yang memiliki awal yang jelas dan mutlak, yang telah mencapai Dao melalui kekuatan, mengambil tindakan. Lebih jauh lagi, Yang Mulia Surgawi jelas tidak hanya ingin membunuh Pangeran Bumi, tetapi juga menargetkan Kaisar Pendiri Qin Ye, Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Bulan, dan yang lainnya. Namun, betapa terkejutnya sang leluhur dewa, Earthkaun mati begitu saja. Mereka telah mempersiapkannya sejak lama. Apakah semua itu sia-sia? Siapa yang membunuh hitungan bumi? Mengapa Earthkaun Dai begitu senyap? Mimpi Dewa Langit Su adalah membunuh Earthkaun dan menjadi Earthkaun sendiri. Dalam menghadapi situasi seperti itu, tidak mengherankan dia kehilangan ketenangannya dan kehilangan ketenangannya, pikir Raja Dewa Leluhur. Tiba-tiba, roh primordial Dewa Surgawi Yu bangkit dan melewati buku kehidupan dan kematian untuk menyambut Dewa Surgawi Su. Raja Dewa Leluhur tertawa terbahak-bahak. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit di atas yudu kegelapan. Galaksi yang cemerlang tergantung di langit dan menghilangkan kegelapan yudu. Tubuh fisik Adipati Surgawi turun dan menghalangi Yang Mulia Surgawi. Raja Suci Tianqi Ren, kaulah yang membunuh Pangeran Bumi. Raja Dewa Leluhur memuji. Earth mengangkat seekor harimau sebagai ancaman. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak jatuh ke tangan putrinya, Yang Mulia Surgawi Su. Sebaliknya, aku jatuh ke tanganmu. Aku mengagumi ketegasanmu. Sekarang, berapa banyak dari 10 posisi Yang Mulia Surgawi yang kosong? Kaisar Surgawi yang luas sedang menunggu mereka. Kamu harus menyerah saja ke pengadilan surgawi. Yang Mulia Surgawi adalah seorang ahli jalur iblis yudu, sedangkan Raja Dewa Leluhur adalah seorang ahli jalur surgawi Suandu. Suandu dan yudu tidak cocok satu sama lain, begitu pula kedua jalan besar itu. Saat keduanya bertabrakan, mereka merasa telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Dao besar dalam tubuh mereka mendidih, dan suara Dao bergemuruh, mendesak mereka untuk menghancurkan lawan mereka dan melenyapkan Dao besar lawan mereka. Tuan Surgawi, meskipun Anda memiliki roh primordial terkuat, kemampuan Anda sudah ketinggalan zaman. Leluhur Dewa Raja meraung dan mengaktifkan tubuh Adipati Surgawi. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meletus dan bergabung ke dalam tubuh Adipati Surgawi. 35 istana surgawi di belakang kepala Adipati Surgawi membentuk pengadilan surgawi agung. Kekuatan-kekuatan dharmanya sebanding dengan Adipati Surgawi di puncaknya. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan pertempuran sebenarnya dari pengadilan surgawi agung. Serangan Adipati Surgawi berhasil mengenai sasaran, dan roh primordial penganut surgawi neter tersentak mundur. Roh primordialnya tidak kalah dengan dewa-dewa kuno seperti Adipati Surgawi dan Bangsawan Bumi, tetapi tubuh jasmaninya jauh lebih rendah daripada Adipati Surgawi dan Bangsawan Bumi. Tubuh jasmani Adipati Surgawi dan kekuatan sihir Raja Dewa Leluhur membuatnya bahkan roh primordialnya pun tak dapat menahannya.
Terutama ketika Raja Dewa Leluhur telah memperoleh banyak keuntungan di Istana Leluhur dan mengolah 30 istana harta karun, hal itu membuatnya semakin tidak berdaya untuk melawan. Meskipun Dewa Surgawi Nether telah menyerap banyak pengetahuan tentang reformasi perdamaian abadi, Raja Dewa Leluhur juga memiliki reinkarnasi yang berjalan dalam perdamaian abadi. Dalam hal kemampuan ilahi, Raja Dewa Leluhur tidak jauh lebih rendah darinya. Pada saat itu, Earthcount sudah mati, dan Dao Besar Yudu mulai melemah. Dia harus memilih master baru, jadi dia juga tidak memiliki keunggulan di medan utama Yudu. Dengan bantuan Raja Dewa Leluhur, Heavenly Venerate Void langsung dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan segera menekan kekuatan buku kehidupan dan kematian. Buku kehidupan dan kematian menjadi semakin kecil, dan segera kembali ke ukuran normalnya. Tepat saat dia hendak meletakkan buku kehidupan dan kematian ke tangannya, dia mendengar suara sitar. Ding dong. Jarak antara dia dan buku kehidupan dan kematian semakin lebar. Tampaknya ada ruang tak terbatas yang tumbuh di antara dia dan buku kehidupan dan kematian, mencegahnya mendapatkan buku itu. Yang Mulia Yue, penganut agama surgawi Su memandang ke arah suara itu dan melihat seorang wanita duduk di kehampaan, memainkan senar sitar seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Penghormatan surgawi Su mendengus dingin saat jiwanya yang abadi muncul. Dia menyerbu ke depan dan meraih buku kehidupan dan kematian. Namun, musik sitar tiba-tiba menjadi nakal dan hidup. Ruang menjadi besar dan kecil dalam musik sitar. Musik itu panjang dan pendek, dan berlapis-lapis, melompat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Pendeta Su merasakan bahaya. Musik sitar pendeta Yue bagaikan bilah-bilah angkasa yang tak terhitung jumlahnya, menebas jiwanya yang abadi. Jiwanya yang abadi terluka dan hampir hancur berkeping-keping. Api. Pendeta surgawi Su meraung marah. Begitu dia selesai berbicara, lapisan ruang di belakang pendeta surgawi Yue terpelintir, dan lingkaran api Dao berputar di ruang, membentuk 28 alam Dao surgawi yang mencegah suara sitar menembus api Dao yang terpelintir. Api pemujaan surgawi muncul di belakang pemujaan surgawi Yue, dan 28 api Dao yang terpelintir berubah menjadi roda api berbentuk oval, menjebak pemujaan surgawi Yue di dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah tangan terentang dari kekosongan ke-35, menarik Dewa Surgawi Bulan ke dalam kekosongan ke-35 dan melarikan diri dari api Dao. Roda api Dao berputar dan menghancurkan segalanya. Namun, Dewa Bulan telah melarikan diri, menyebabkan serangan Dewa Api meleset. Sang pendeta surgawi yang berapi-api tiba-tiba berbalik dan melihat seorang wanita yang dingin dan pendiam muncul di depannya. Mata vertikal di dahinya terbuka, memperlihatkan batu suci awal yang absolut. Batu suci itu memancar mengeluarkan cahaya, dan pemuja api surgawi hanya merasakan cahaya seputih salju menyelimuti dirinya. Ketika cahaya itu menghilang, dia melihat bahwa dia telah kembali ke festival Danau Giok sejuta tahun yang lalu. Dia berada di biara Mang, dan melihat Hao, Yin Tianzi, dan bangsawan surgawi. Dia melihat Yin Tianzi tiba-tiba menyerang, menggunakan Dao of Hades untuk menyegel roh primordial Heavenly Venerate Royal. Hampir pada saat yang sama, serangan Heavenly Venerate Hao mendarat pada Heavenly Venerate Royal. Mereka berdua bergabung dan membunuh guru surgawi Yu yang tak berdaya di biara Manchuria. Tubuh guru surgawi Huo bergetar hebat. Kakak Yu, aku ingin membalaskan dendam kakak Yu dan membunuh musuhku. Tidak, ini ilusi Lang Bao. Tiba-tiba, guru surgawi Hao berbalik seolah-olah dia melihatnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, berlutut. Lutut Huo yang sangat taat berlutut di tanah. Kemudian, dia mendengar alunan musik sitar Yue yang sangat taat dan menyadari, ini ilusi. Raja Dewa Sang Pencipta ingin menghancurkan hati Daoku dengan ilusi kesadaran ilahi. Dia meremehkanku. Ledakan. Seluruh perjamuan Danau Giok tiba-tiba terbakar. Semuanya terbakar oleh api Dao seperti lukisan yang terbakar. Master api surgawi melompat dan hendak menyerang Lang di sini ketika pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Dia melihat istana surgawi Han surgawi yang terbakar. Dia melihat dirinya yang lain menyerang guru surgawi Yun bersama guru surgawi Hao, Lang Xuan, Raja Dewa Leluhur, Ming Fangyu, dan guru surgawi Gong. Dia melihat telapak tangannya menusuk dada guru surgawi Yun. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata kepada guru surgawi Yun, Yun, kamu seharusnya mengerti aku, kan? Musik sitar guru surgawi Yue kembali berbunyi. Master api surgawi mendengus marah. Api Dao miliknya membakar dan menghancurkan segalanya. Namun, ilusi ini menghilang dan dia muncul dalam ilusi lain. Dia pergi untuk membunuh Kaisar Ming dalam ilusi ini. Kaisar Ming dari ras manusia memimpin pasukan untuk menyerang surga. Dia membunuh jalan menuju langit berbintang di luar gerbang surga selatan pengadilan surga.
Master Api Surgawi secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang. Dia tidak bisa menang setelah pertempuran yang panjang. Ketika Dewa Surgawi Hao Tian datang, Dewa Surgawi Api melihat dirinya yang lain membungkuk kepada Dewa Surgawi Hao Tian. Dia tersenyum menyanjung. Bukannya aku tidak berguna, tetapi kekuatan supernatural bajingan ini telah dikultivasikan hingga tubuhnya tidak dapat dihancurkan. Tetapi ketika aku bertarung dengannya, aku menemukan bahwa ada satu hal yang tidak dapat dia kultivasikan, dan itu adalah roh primordialnya. Aku akan melindungi putra surga Yin dan menghancurkan bajingan ini. Wajah sang dewa api tampak muram. Tidak peduli ilusi apapun itu, wajahnya hancur berkeping-keping. Suara sitar itu merdu dan merdu. Setelah itu, ada adegan dia membunuh pemuja surgawi bulan, menaklukkan kaisar pendiri, mencoba membunuh Lan Yutian di sungai surgawi, dan memperbudak manusia di langit selatan. Dewa api surgawi bahkan tidak melihatnya. Dia menggunakan mana mengerikannya untuk menghancurkan semua ilusi. Akhirnya, dia melihat Lang Er. Tanpa penjelasan apapun, dia melancarkan serangan. Mananya jauh lebih kuat daripada Lang Er. Meskipun dia adalah seorang kreator dengan tubuh yang kuat, indera keilahiannya adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Dengan kematian Kaisar Tai, kehancuran istana, indera keilahian Lang Er tak tertandingi. Akan tetapi, mana miliknya jauh lebih lemah daripada milik Dewa Api Surgawi. Mana milik Dewa Api Surgawi hanya kalah dari Dewa Surgawi Hao dan Absolut Awal. Ekspresi Lang Er berubah drastis akibat serangan ini. Dia mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Dengan suara ledakan keras, ki dan darah Master Surgawi Api berfluktuasi terus-menerus, dan dia menampakkan ekspresi terkejut. Mana Lang Bao sebenarnya tidak jauh lebih lemah darinya. Dia menyerang tanpa berpikir, dan api daunnya berkobar, membunuhnya. Lang Bao, yang menghadapinya, juga memiliki semua jenis kemampuan ilahi yang berterbangan, dan dia berhadapan langsung dengan Lang Bao. Kemampuan ilahi dan teknik daunnya sangat luar biasa. Keduanya terluka. Tiba-tiba, hati guru surgawi api sedikit bergetar, dan Lang Bao, yang menghadapnya, sepertinya teringat sesuatu. Keduanya berkata serempak, 3 ruangan di jembatan Void. Di kekosongan Hades yang ke-35, sang Dewa Bulan duduk di kekosongan. Ia memetik senar sitar dan tatapannya jatuh pada ke-10 jarinya. Lange berdiri di belakangnya, dan indera keilahiannya muncul dari antara alisnya. Di Hades, Dewa Api Surgawi bertarung melawan Dewa Void Surgawi sampai mati. 3 ruangan di ujung jembatan kehampaan di tanah kehampaan besar awalnya dibangun oleh Dewa Bulan dan para tetua klan pencipta. Dewa Api dan Dewa Void pernah terperangkap di dalamnya dan nyaris lolos dari kematian. Pada saat yang sama, di Istana Surgawi di atas Istana Leluhur, sang penganut Surgawi Hao berdiri dan memperlihatkan ekspresi terkejut dan ragu. Tatapannya menembus Hades Istana Leluhur dan berjalan turun dari Istana Surgawi. Di bawah pohon dunia, sang kaisar pendiri berdiri dan pakaiannya berkibar saat ia berjalan keluar dari tanah suci Blackwood. Di langit di atas Istana Leluhur, kekosongan awalnya tidak terlihat, tetapi pada saat ini, lapisan-lapisan kekosongan muncul, jernih dan jelas. Istana Leluhur bukan lagi pemandangan yang sunyi seperti di masa lalu. Banyak ras dari seluruh alam semesta telah bermigrasi ke Istana Leluhur untuk menetap dan berkembang. Meskipun Istana Leluhur sangat luas, dan kota-kota yang tersebar tidak terlalu menarik perhatian di Istana Leluhur, sebenarnya ada cukup banyak makhluk hidup di Istana Leluhur. Pada saat ini, semua makhluk hidup di Istana Leluhur mendongak dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Lapisan kehampaan itu sangat jelas. Ada sebanyak 36 lapisan. Di lapisan kehampaan ke-36, 2 surga besar muncul. Pohon-pohon dao rimbun dan rimbun, memantulkan cahaya pohon dunia di kejauhan. 2 Alheaven Agung, 2 pohon dao, dan 2 bunga dao, masing-masing dipenuhi dengan jimat dao tersendiri. Salah satu jimat dao agung Alheaven adalah kekuatan yang tak terbatas. Saat jimat itu muncul, jimat itu membuat hati semua orang terasa seperti sedang menekan gunung-gunung, menekan para dewa. Gunung-gunung ini menekan tubuh mereka, para dewa menekan hati mereka, menekan mereka sampai mereka membungkukkan punggung mereka, menekan mereka sampai mereka berlutut. Ritme dao dari surga agung lainnya bagaikan pedang yang tidak bisa dihancurkan, menebas roh dewa di dalam hati mereka dan menyapu bersih gunung-gunung di tubuh mereka. Kedua Alheaven Agung itu bergerak cepat, semakin dekat satu sama lain. Tak lama kemudian, kedua langit agung itu saling mendekat, berputar dan bertabrakan. Pada saat mereka bertabrakan, seolah-olah kekuatan yang sangat mengerikan meletus. Namun, makhluk hidup di Istana Leluhur tidak dapat merasakan kekuatan ini. Hal ini dikarenakan ketika 2 langit luo yang agung bertabrakan,
kekuatan tabrakan tersebut sangat sulit untuk ditransmisikan keluar dari kekosongan pamungkas. Kekosongan pamungkas akan menyebabkan kekuatan kemampuan ilahi langit Luo yang agung terus melemah selama proses transmisi. Ketika kekosongan pamungkas dipancarkan, kekosongan itu harus melalui pelemahan 35 lapisan kekosongan. Dengan demikian, kekosongan itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun pada istana leluhur. Namun, bentrokan antara langit Luo agung dan teknik Dao serta kemampuan ilahi yang mereka tunjukkan menyebabkan makhluk hidup di istana leluhur menjadi terpesona. Sangat sulit bagi mereka untuk memahaminya, tetapi mereka dapat melihat segala macam misteri darinya. Setiap orang dapat melihat hal yang berbeda-beda, namun tidak seorang pun dapat melihat semua misteri dunia Luo besar. Dunia Luo besar tidak dapat dijangkau oleh Dao. Di dua dunia Luo yang agung, pemuja surgawi Hao Tian melihat kaisar pendiri, dan kaisar pendiri juga melihatnya. Keduanya berdiri saling bertumpukan dan saling memandang dari jauh. Kau selangkah lebih maju dari kami dan membunuh Earth Count dan Qin Ye. Rencanamu memang tak terduga dan mengejutkanku. Penghormatan surgawi yang agung itu memperlihatkan ekspresi penghargaan dan berkata dari kejauhan, namun, semua ini tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Kamu sudah kalah. Ia tidak melihat kaisar pendirinya, melainkan kedua gunung. Dia tidak melihat kedua gunung itu, tetapi ke Yudu, yang tumpang tindih dengan istana leluhur. Di Yudu, api surgawi dan kehampaan surgawi telah mendeteksi metode bulan surgawi dan Lang. Mereka berdua telah mengalami Abijna Yue dan Lang di 3 ruangan di ujung jembatan kekosongan. Kali ini, mereka bahkan lebih akrab dengan memecahkannya. Di sisi lain, Yang Mulia Surgawi juga telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan Raja Dewa Leluhur. Hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Pendeta surgawi itu menatap Yudu dengan jelas. Di dalam Yudu, buku kehidupan dan kematian itu kembali stabil, menyerap dao besar Yudu milik Earth Count dan memberikannya kembali kepada Qin Fengqing. Sementara itu, Qinmu membawa pendeta surgawi Ling untuk jatuh dengan cepat ke arah kunci giok di bawah kaki Earth Count. 11 orang yang sangat dihormati di pengadilan surgawi, yang sangat dihormati di surga Gong, yang sangat dihormati di surga Hong, selir surgawi Qiang, Siki Luo, dan selir surgawi yang telah tumbang dan tidak ada lagi. Yang disebut 10 orang yang sangat dihormati di surga hanya tinggal api, leluhur, Lang, Su, awal yang absolut, dan Anda. Kaisar pendiri berkata dengan tenang, selain aku, kita juga memiliki Yang Mulia Surgawi Yun, Yue, Ling, Yu, Mu, dan Lang. Dari segi jumlah, kita sudah memiliki keuntungan. Selain itu, kita juga memiliki Yang Mulia Surgawi Kerajaan bersama kita. Yang Mulia Surgawi Hao, kamu seharusnya takut. Pendeta Hao melambaikan tangannya, dan sebuah panggung awan muncul, mengambang di antara 2 gunung. Ia datang ke panggung awan, dan ada sebuah meja batu dan 2 futon di atas panggung. Pendeta Hao Tian duduk di futon di sebelah kiri, dia tersenyum dan berkata, Kaisar pendiri, saya pernah mendengar bahwa ketika Anda melihat saya dan pendeta kerajaan di perjamuan Danau Giok, Anda mengatakan bahwa jika pendeta kerajaan menjadi kaisar, Anda akan menjadi rakyat di utara. Jika saya menjadi kaisar, Anda dapat menggantikan saya. Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang kukatakan. Aku bisa melihat dari Danau Giok bahwa kau keras kepala dan keras kepala. Jika kau menjadi kaisar, aku akan bersaing denganmu untuk merebut kekuasaan dunia dan mengumpulkan hati rakyat. Aku tidak tahu siapa yang akan menang. Jika memang begitu, mengapa kau tidak berani duduk di hadapanku? Kata Master Surgawi Hao Tian sambil tersenyum. Kaisar pendiri berjalan mendekat dan duduk di hadapannya. Guru Surgawi Hao Tian menyeduh teh, dan Kaisar pendiri menyalakan api untuknya. Saat air mendidih, Guru Surgawi Hao Tian melemparkan daun teh hijau yang lembut. Mereka berdua duduk dan menyaksikan daun teh yang lembut itu perlahan menyebar di dalam air. Mereka masing-masing menghirup aroma teh itu. Guru Surgawi Hao Tian menuangkan teh untuk Kaisar pendiri, dan Kaisar pendiri membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa jumlah pemuja surgawi di pihakmu telah melampaui jumlah pemuja surgawi di Istana Surgawi, tetapi itu sebenarnya kebohongan besar. Pemuja surgawi Hao Tian menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan diam-diam menunggu suhu air turun. Dia tersenyum dan berkata, Lang di sini adalah sang pencipta, dan mananya sedikit rendah. Dia jauh lebih rendah daripada semua pemuja surgawi di Istana Surgawi. Pemuja surgawi Anda lebih kuat dari roh primordial, tetapi lebih lemah dari tubuh fisik. Pemuja surgawi Yue menyia-nyiakan 40.000 tahun. Dia tertunda oleh cedera dao, jadi dia tinggal dalam pengasingan.
40.000 tahun ini adalah waktu ketika semua seni ilahi dan teknik Taois di dunia meledak, dan teknik kultivasi istana surgawi yang agung juga terbentuk pada saat ini. Dia telah melewatkannya. Kekuatan sihirnya jauh lebih rendah daripada para pemuja surgawi lainnya. Satu-satunya yang menjadi ancaman bagi istana surgawi adalah Yun, Ling, dan Mu. Ia mengangkat cangkirnya dan sang kaisar pendiri pun mengangkat cangkirnya sebagai balasan. Adapun Yun, Ling, dan Mu, mereka semua memiliki kekurangannya sendiri. Penghormatan surgawi Hao meminum tehnya dan meletakkan cangkirnya. Dia berkata, penghormatan surgawi Yun mengandalkan warisan Kaisar Tai. Masih diragukan seberapa banyak yang dapat dia lakukan. Jika dia dapat melawan ayahku, permulaan absolut, kamu masih memiliki ruang untuk bermanuver. Sayangnya, kamu tidak bisa. Penghormatan surgawi Yun pergi ke pohon dunia untuk menyelesaikan kekurangannya. Dia mengisi ulang teh untuk Kaisar pendiri. Dia melanjutkan, Yang Mulia Surgawi Ling juga tidak bisa melakukannya. Keterampilan Tao Yang Mulia Surgawi Ling memang sangat mengerikan. Membunuh Kaisar Tai benar-benar menakjubkan. Bahkan jika aku tertipu, keterampilan Taoku mungkin hancur dan aku mungkin mati total. Namun, kemampuannya yang lain terlalu lemah dan teknik bertarungnya terlalu lemah. Mustahil baginya untuk mendekatiku, dan juga mustahil baginya untuk mendekati para Yang Mulia Surgawi lainnya. Selama kita menyingkirkan Yang Mulia Surgawi Yue, dia tidak akan berguna. Dia tersenyum dan berkata, api Yang Mulia Surgawi akan menyingkirkan Yang Mulia Surgawi Yue untukku. Sedangkan untuk Yang Mulia Surgawi Ling, aku tidak bisa membunuhnya. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Namun, hanya karena kita tidak bisa melakukannya bukan berarti Tuan Muda Istana Miluo tidak bisa melakukannya. Jantung sang kaisar pendiri berdebar kencang, dan dia meminum tehnya dalam diam. Adapun Yang Mulia Surgawi Mu, dia benar-benar lawan yang menakutkan. Penghormatan surgawi Hao tidak dapat menahan diri untuk memuji Qin Mu ketika dia menyebutkannya, membunuh bumi selangkah lebih maju dari kita, rencana ini bukanlah sesuatu yang dapat kau pikirkan. Pemikiranmu terlalu normal, memindahkan pasukan, menyiapkan formasi, menyusun strategi dan teknik bertarung, semuanya lurus dan lurus, tanpa sedikit pun aura jahat. Strategi ini hanya dapat dipikirkan oleh seseorang dengan pemikiran abnormal seperti guru surgawimu. Itu di luar ekspektasiku. Dia menyesap tehnya dan berkata, Guru Surgawi Gong sudah meninggal. Guru surgawimu membunuh Guru Surgawi Gong berarti kemampuannya berada di atas Guru Surgawi Gong. Kecepatan peningkatannya juga di luar dugaanku. Namun, kemampuan Guru Surgawi Gong awalnya berada di dasar dari 10 Guru Surgawi. Sejak dia terluka oleh pedang daunmu, hati daunnya tidak lagi sempurna, jadi wajar saja jika dia mati di tangan Guru Surgawimu. Saudaraku, Langsuan, bisa mengalahkannya. Kaisar pendiri tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Langsuan pasti sudah mati. Tahukah kamu bahwa kamu menggunakan Celestial Master-mu untuk menyingkirkannya? Celestial Master Hao tertawa keras dan mengutak-atik cangkir teh. Dia berkata dengan tenang, saya telah mempersiapkan kematian yang bermartabat bagi kalian semua sehingga kalian semua akan mati dengan gagah berani dan menjadi persembahan kurban bagi Tuan Muda untuk turun. Namun, pemikiran Celestial Master-mu tidak normal dan mengganggu rencana saya. Namun, ini juga bagus. Tuan Muda tidak bisa turun, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Dia berkata dengan santai, ayahku, sang awal yang absolut, pergi untuk membunuh Celestial Master Yun. Aku menghentikanmu. Celestial Master Yu tewas di tangan Dewa Leluhur Raja. Putra Dewa Yudu, Qin Fengqing, tewas di tangan Celestial Master Su. Celestial Master Yue tewas di tangan Celestial Master Fire. Sementara itu, Dewa Kuno Taiji menangkap Celestial King Lang. Di masa depan, ketika aku menjadi kaisar, dia akan cocok untuk menjadi istana utamaku. Sedangkan untuk Ling, dia tidak akan berguna dalam pertempuran ini. Aku akan mengambil senjata Tuan Muda dan membunuhnya. Aku akan mengorbankannya untuk Tuan Muda. Tatapan mata kaisar pendiri tertuju pada wajahnya bagai dua pedang tajam, yang menusuk ke arah jantung daunnya. Master Surgawi Hao tidak keberatan. Ada juga Master Surgawimu. Setelah dia membunuh saudaraku, Langsuan, aku akan menguburnya sendiri. Oh benar, ada juga Master Surgawi Kerajaan. Dia tersenyum. Dia ada di bawah pohon dunia. Setelah kamu mati, aku akan pergi ke sana dan mengobrol dengannya. Kaisar pendiri mengambil cangkir tehnya dan meneguknya dalam sekali teguk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak takut pada Tai? Tai, pemuja surgawi Hao tertawa terbahak-bahak. Tai terperangkap di alam semesta prasejarah dan telah lama ditangkap dan ditekan oleh Tuan Muda Istana Miluo.
Tai di bawah pohon dunia hanyalah palsu. Mungkin pemuja surgawimu yang berpura-pura. Dia bukan orang biasa. Dia suka mengambil risiko. Apakah kamu ingin lebih banyak teh? Kaisar pendiri berkata dengan dingin, tidak perlu. Master surgawi Hao Tian menghela napas. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan senjata secepat ini. Qin Ye, kau hebat. Hanya saja kau terlalu sombong dan telah berkultivasi dalam waktu yang terlalu singkat, memaksamu untuk berkultivasi hanya di satu istana surgawi agar dapat mengejarku dan fokus pada kultivasi alam Dao. Bahkan jika kau mencapai Dao, kekuatan dharmamu masih jauh lebih rendah dariku. Kau terlalu tidak sabaran. Dua istana surgawi besar muncul di belakang kepalanya, berubah menjadi roda surgawi 10.000. Satu sisi gelap, dan sisi lainnya terang. Istana surgawi muncul di belakang kaisar pendiri. Ibu kota Jade tidak memiliki gedung pencakar langit, dan istana surgawi belum selesai. Gedung pencakar langitnya telah ditebang olehnya, dan wilayah pencakar langit beserta wilayah tahta kaisar pun lenyap sebagai akibatnya. Aku dewa setengah, dan aku juga setengah manusia. Suara lain datang dari 10.000 roda surgawi milik Yang Mulia. Pupil mata kaisar pendiri mengerut, dan dia melihat bahwa 10.000 roda surgawi yang gelap itu tiba-tiba terbagi menjadi 35 istana surgawi untuk membentuk istana surgawi yang agung. Yang Mulia lainnya berjalan keluar dari dalam, dia melayang pergi. Kaisar pendiri, kau tinggallah di sini dan urus tubuh setengah dewa milikku. Saksikan tubuh setengah manusiaku mengirim dewamu dalam perjalanannya. Dewa surgawi itu pergi begitu saja, dan jurang besar yang paling dalam pun muncul. Jurang itu membelah Hades, dan sosoknya menghilang ke dalamnya. Dan di hadapan Kaisar, Hao Tianzun masih duduk di sana, tersenyum padanya. Kaisar mengumpulkan Dao untuk pedang, satu pedang ditusukkan ke depan, Hao Tianzun tertawa terbahak-bahak, roda surgawi 10.000 Dao jatuh di tengah-tengah dua orang. Neraka, api surgawi yang mulia dan kekosongan surgawi yang mulia mencabik-cabik bulan surgawi yang mulia, Lang di sini Abijna, dan melompat keluar. Bulan surgawi yang mulia dan Lang di sini hendak memperlihatkan Abijna mereka lagi ketika meja pasir Tai Chi tiba-tiba muncul. Pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi medan bintang Tai Chi, memisahkan bulan surgawi yang mulia dan Lang di sini. Pengadilan leluhur, tanah suci Gunung Hitam. Yang Mulia Surgawi Yun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, pertempuran Hades telah dimulai. Kakak Yu, aku tidak bisa belajar lagi. Tubuhnya melayang ke udara. Kekosongan di atas pohon dunia terbelah dan 36 lapisan kekosongan muncul. Indra keilahiannya, surga yang agung, muncul dan membimbing tubuh fisiknya. Tepat saat tubuh fisiknya hendak jatuh ke langit yang sangat tinggi, sebuah suara tiba-tiba terdengar, aku menemukanmu. Yang Mulia Surgawi Yun, apakah pedang kaisar awal absolutku masih berguna?